Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita semuanya. Kita berjumpa kembali pagi ini di dalam program Bahana Morning Devotion, di mana tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan ke-10, di mana saya percaya penyertaan dan berkat Tuhan, kasih karunia dan pertolongannya senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan yang saya beri tema bertengkar karena berebut sumur. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 26. Khususnya kita akan perhatikan pada ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan berikut ini. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur dalam zaman Abraham. Yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin itu sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam relasi kekerabatan, terciptanya hubungan yang baik dan hidup rukun, saling mengasihi tentu menjadi dambaan dari banyak orang. Namun dalam kondisi tertentu kita mungkin juga melihat atau mengalami bahwa ketika semua di dalam keadaan baik, justru terkadang muncul perselisihan. Jika kondisi ini tidak direspon dengan bijak, akan memperburuk keadaan. Inilah yang sempat terjadi di antara para gembala Ishak dengan para gembala Gerar. Ketika sumur-sumur yang sempat ditutup kembali digali oleh Ishak, lalu ternyata airnya masih berlimpah. Nah, sekiranya kita ada di dalam situasi serupa, kira-kira bagaimana reaksi kita? Apakah kita akan marah, berkelahi dengan kerabat atau relasi kita, atau malah membawa urusan ini hingga ke jalur hukum? Atau mungkin kita memilih untuk ya sudahlah, kita lepas saja, Tuhan akan buka jalan. Mungkin itu juga menjadi pilihan kita atau sebagian dari orang percaya. Nah, menarik sekali mencermati respons ketika para gembala Gerar mencoba menguasai sumur yang telah digali dan mengeluarkan air itu. Daerah itu diberi nama Esek karena ketika terjadi pertengkaran di sana, kemudian Ishak memilih untuk mengalah dan pergi ke tempat lain. Namun sekali lagi terjadi pertengkaran di daerah yang baru karena sumur yang digali oleh Ishak itu. Ayat 21 tadi dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Nah, kembali Ishak mengalah lalu pergi dan menggali sumur yang lain. Ceritanya hampir sama, sumur itu mengeluarkan air, tetapi bedanya kali itu tidak terjadi pertengkaran di antara para gembala tadi.
Mungkin para gembala Gerar merasa sudah cukup dengan merebut 2 sumur sebelumnya, dan membiarkan para gembala Ishak menikmati sumur yang baru mereka gali. Atau mungkin pula karena Tuhan berbuat sesuatu dengan cara tertentu, sehingga akhirnya terciptalah kedamaian di antara mereka dan tidak ada lagi pertengkaran atau perebutan sumur. Nah, tempat itulah yang lantas diberi nama oleh Ishak dengan nama Rehobot, karena Allah memberi mereka kelonggaran di sana. Sungguh luar biasa melihat atau membaca ending dari kisah ini, karena keputusan Ishak untuk mengalah dan menjauh dari pertengkaran dengan orang-orang yang senang merebut jadi lelah sesamanya itu ternyata mendapat pembelaan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, menurut Anda apa yang kira-kira akan terjadi sekiranya Ishak dan para gembalanya bersikukuh untuk mempertahankan sumur di Esek yang di Sitna tadi? Mungkin kelonggaran yang Allah berikan tidak dapat mereka rasakan. Mungkin pula pertengkaran yang mulai terjadi akan berkembang menjadi perkelahian yang bisa berdampak fatal bagi kedua belah pihak. Namun justru ketika Ishak dan para gembalanya memilih untuk mengalah, Allah menyatakan pertolongan dan memberi kelegaan atas mereka. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana reaksi kita manakala terjadi pertengkaran atau ketika ada orang yang mencoba merebut hasil jerih lelah kita? Bersediakah kita mengalah tetapi bukan untuk kalah? Melainkan justru kita meyakini bahwa Allah ada di pihak orang yang bersedia mengalah demi kebaikan, karena Allah pasti akan membela dan menolong pada waktunya. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk bekal dari firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki penguasaan diri, memilih untuk mengalah di dalam situasi tertentu, bukan untuk kalah, melainkan untuk kami memberi jalan bagi Allah berkarya di dalam kehidupan kami, untuk membela, untuk menolong, dan pada akhirnya Allah memberkati akan hidup kami. Berikan kami keteguhan hati seperti seorang Ishak yang tetap teguh, menyadari, meyakini bahwa Allah adalah sumber dari berkat di dalam hidupnya. Demikian pula yang boleh kami imani, yakini, dan jalani, tidak hanya sepanjang hari ini, tidak hanya sampai akhir tahun ini, tetapi sampai selamanya seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat bekal firman-Mu, dan kami menyerahkan akan aktivitas pekerjaan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati, menyertai, menolong kami, bahkan juga memberi kelonggaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.